Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Apakah sudah siap belajar? Siap. Yakin siap? Siap. Jadi kalau kalian siap belajar, kalian siapkan bukunya dari sekarang. Sudah siap di atas meja masing-masing. Sekarang siapkan dulu. Siapkan kalau sudah siap untuk belajar. Kelasnya gimana? Udah dibersihkan? Sudah. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran ini, kalian membaca doa bersama-sama. Yang mana membaca doa di sini dipimpin oleh Abang Hafiz. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke. Nah, hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kami. Fahmi. Nah, materi sebelumnya kita pernah menjelaskan tentang kalimat. Thayyibah. Tahu kalimat thayyibah? Tahu. Apa kalimat thayyibah? Kalimat-kalimat yang baik. Sebutkan satu aja kalimat thayyibah yang kalian ketahui. Asmaul husna. Selain itu, Istighfar. istighfar. Berbunyi gimana istighfar? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi yang kalian ketahui tentang kalimat thayyibah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Terus Takbir. takbir. Ya. Yang berbunyi Allahu Akbar. Jadi sebelum Bapak mulai, kita harus mengenal dulu tentang Asmaul Husna. Jadi sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna, dan sebelumnya kita bernyanyi bersama-sama tentang Asmaul Husna. Oke, tentang Asmaul Husna. Ayo, menurut kalian gambar ini apa? Apa yang kalian tangkap tentang gambar ini? Tunjuk tangan. Yang tahu siapa? Yang kalian lihat yang mana? Jawab aja langsung ke papa. Yang mana? Yang habis? Yang ini? Ya. Ini tentang apa? Bersedekah. Terus yang mana lagi? Ayo, siapa lagi? Matikan dulu. Tidak,
Maha Bencana. Yo, yang ini. Ya. Oke, siapa lagi? Habis. Yang bersedekah. Yang ini. Ya. Nomor berapa lagi? Terus? Orang yang sedang belajar. Yang ini. Terus? Kedua orang tua yang sedang menggendong anak. Kedua orang tua yang sedang menggendong Anak. anak. Nah, dari keempat gambar di sini yang akan diterangkan saat ini mengenai tentang Asmaul Husna. Nah, keempat gambar di sini nanti ada sangkut pautnya tentang Asmaul Husna yang akan kita jelaskan. Paham? Paham. Oke. Asmaul Husna itu apa? Ya. Apa itu Asmaul Husna? Tahu nggak kalian? Nama Allah. Nama-nama? Allah. Terus siapa lagi yang tahu tentang Asmaul Husna? Ada lagi yang tahu? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? 99 nama yang dimiliki oleh Allah. Nah, setiap nama-nama yang dimiliki oleh Allah ini itu ada maknanya masing-masing. Ada keagungannya masing-masing. Ya. Nah, yang kita pelajari sekarang, yang kita angkat materi sekarang yaitu tentang Al-Qawiyyu. Yang kedua tentang Al-Qayyum. Yang ketiga tentang Al-Muhyi. Yang keempat tentang yang kelima tentang Kalian tahu artinya Al-Qawiyyu itu apa? Tidak. Nah, Al-Qawiyyu, maka yang punya pulpen dan kertas, kalian catat. Al-Qawiyyu itu adalah zat yang maha kuat. Zat yang maha Al-Qawiyyu itu artinya zat yang maha kuat. Tidak ada zat lain yang lebih kuat daripada Allah. Jadi tidak ada zat lain yang lebih kuat daripada Allah. Karena di atas langit adalah langit. Nah, yang kedua yaitu Al-Qayyum. Artinya apa? Zat yang berdiri dengan dirinya sendiri. Yang kedua, zat yang berdiri dengan dirinya sendiri. Sudah? Zat yang berdiri dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Zat yang mematikan. Zat yang mematikan. Al-Muhyi zat yang menghidupkan. Maaf, kebalik. Maaf ya, kebalik. Jadi Al-Muhyi di sini adalah zat yang menghidupkan. Lanjut, Al-Mumit. Kalau ada zat yang menghidupkan, otomatis ada yang mematikan. Al-Mumit artinya mematikan. Nah, yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Kalau kita sudah dihidupkan oleh Allah, ya kan, serta merta untuk beribadah kepadanya. Terus ketika sudah kita dihidupkan, Allah akan matikan kita, ya kan? Meninggal dunia. Nah, setelah meninggal, Al-Ba'is artinya dibangkitkan dari alam kubur. Dibangkitkan, zat yang membangkitkan. Oke? Nah, setelah ini kita akan adakan kuis lagi. Akan adakan kuis. Nah, makanya
yang Pak Aan sampaikan sekarang, biar kalian paham dulu. Al-Qawi artinya apa tadi? Zat yang maha kuat. Al-Qayyum apa artinya tadi? Zat yang berdiri dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain, tanpa ada bantuan zat yang lain. Nah, Al-Muhyi apa artinya? Zat yang menghidupkan. Dan yang nomor 4, zat yang mematikan. Dan yang kelima, Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Membangkitkan. Jadi ada menghidupkan, ada kematian, dan juga ada yang membangkitkan. Ingat, setelah ini akan diadakan kuis. Nah, kalian semua di sini dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, slide. Nah, tadi penjelasannya kan simpel kan? Nah, sekarang Al-Qawi, itu apa Al-Qawi? Zat yang maha kuat. Cara meneladaninya seperti apa? Nah, 1, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Jangan serta-merta kalian kuat menindas orang yang lemah. Kalian kuat membuli kawan yang lemah. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kalian serta-merta ketika kalian mempunyai kekuatan, ya membuli kawannya yang masih kelas 3, kelas di bawah lah intinya. Yang kedua yaitu sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Ketika kalian mendapatkan cobaan apapun itu, ya, apapun itu, kalian harus sabar. Contohnya macam-macam. Ya, ketika kalian ikut lomba, ya kan, tidak dapat juara, harus sabar. Ya. Nah, yang 3, tidak menindas orang yang lemah. Salah satunya tadi itu, tidak menindas orang yang lemah, tidak membuli kawannya. Nah, lanjut, ini tentang Al-Qawi. Maka pahami dulu. Ini tentang Zat yang maha kuat. Ya, kalian ini bisa kuat kalau ada bantuan dari Allah. Karena di atas langit adalah langit. Tapi kalau Allah tidak akan pernah minta bantuan kepada siapapun. Ya. Yang kedua yaitu Al-Qayyum. Penjelasan yang kedua ya. Al-Qayyum. Nah, artinya apa Al-Qayyum? Zat yang berdiri sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Kalau kita, ya kan, jatuh, tabrakan, apapun itu pasti memerlukan orang lain. Ya kan? Kita sekolah tidak punya pulpen, perlu sama siapa? Perlu sama teman. Pinjam pulpen sama teman. Nah, cara meneladaninya seperti apa? Yang pertama, rajin belajar. Berdiri sendiri kan? Rajin belajar tanpa bantuan orang lain dulu. Intinya kalian rajin belajar. Yang kedua, rajin menabung. Udah diberikan uang sama orang tua, kalian menabung, ya kan? Yang ketiga yaitu merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Apakah masih ada yang mesti minta bantuan sama orang tua? Apakah masih ada? Tidak. Maka saya minta kepada kalian semuanya, ketika bangun tidur kalian rapikan sendiri. Ketika menyiapkan buku kalian juga rapikan sendiri. Udah menyiapkan buku kan? Pulang sekolah kalian rapikan sendiri. Jangan nunggu orang tua. Mak simpankan. Buka sepatu, mak simpankan. Tidak usah. Jadi kalian harus di sini meneladani sifat Al-Qayyum. Berdiri sendiri
Jadi yang ketiga, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Jangan masih minta bantu sama orang tua, ya kan? Sepatu siapkan sendiri, pakaian siapkan sendiri. Besok pelajaran apa? Siapkan dari malam. Jangan sampai lupa. Yang keempat, tidak bergantung kepada orang lain. Tidak usah bergantung pada mamanya, pada bapaknya. Kalau jajan tidak apa-apa, karena kalian masih bisa belum mencari sendiri gitu. Nah, yang ketiga yaitu al-muhyi. Al-muhyi artinya apa al-muhyi tadi? Zat yang menghidupkan. Zat yang menghidupkan. Yang memberi kehidupan itu adalah Allah. Cara meneladaninya seperti apa? Nah, memberikan kehidupan kepada orang lain. Kayak tadi, seorang ibu dengan ayah yang lagi pegang anak kecil, ya kan? Memberikan ASI kepada dia, memberikan makanan kepada dia. Nah, disitulah seseorang orang tua yang memberikan kehidupan kepada anaknya, ya kan? Itu contohnya. Nah, tadi kata-kata yang belajar itu sifat dari al-qoi, diri sendiri. Nah, sekarang contoh di sini menjelaskan tentang al-muhyi, yaitu memberikan kehidupan kepada orang lain dengan cara membantu sesama, memberikan motivasi. Kalian kayak tadi itu membantu orang lain, apa yang diperlukan orang lain kalian bantu. Terus kehidupan dengan tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Apa yang sudah diberikan oleh Allah, ketika kalian dihidupkan ke dunia ini, jangan sia-siakan. Kalau kata Allah suruh beribadah, ya udah beribadah, tinggalkan larangannya. Kalau kata orang tua kalian disuruh sekolah, ya udah sekolah, tinggalkan malasnya. Nah, selanjutnya yaitu al-mumitu. Jika ada kehidupan, otomatis ada kematian. Al-mumitu, dan yang memati. Nah, cara meneladaninya seperti apa? Jadi ada masing-masing cara meneladaninya. Yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Paham? Mau di sekolah, mau di rumah kakek, mau di rumah nenek, terserah kalian. Intinya kalian berbuat kebaikan dimanapun itu. Ya. Yang kedua yaitu menjauhi semua larangan Allah. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, beribadah padanya. Ya udah kalian kerjakan. Mencuri dilarang, berarti ya udah kalian tinggalkan. Nah, yang ketiga, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meneladaninya yaitu apa? Kalau sudah diberikan kehidupan tadi, kematian ya udah ingat kepada Allah. Ya. Yang keempat, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Umur saya masih muda, Pak. Jangan bilang seperti itu. Jadi kematian ini tidak ditentukan oleh kita, melainkan Allah yang menentukannya. Mati hidupnya seseorang itu Allah sudah atur semuanya. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Allah, kalian yang udah diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, ya udah gunakan sebaik mungkin, gunakan semaksimal mungkin. Terus menghindari perbuatan yang merusak atau membahayakan kehidupan, baik kehidupan manusia, hewan maupun alam sekitar. Jadi bukan cuma kalian di sini ngacau kawannya, enggak. Pepohonan juga makhluk Allah. Makhluk Allah. Jangan tiba-tiba kalian tebang sembarangan. Ujung-ujungnya apa? Banjir. Kalau nebang pohon sembarang, jadi tebanglah pohon sesuai dengan kebutuhan. Paham? Dah, lanjut. Setelah ada kehidupan, terus ada kematian, dan yang terakhir yaitu al-ba'is. Apa itu al-ba'is? Membangkitkan. Udah hidup, diberikan kehidupan oleh Allah,
yang kedua diberikan kematian oleh Allah dalam kubur. Nah, akan ada hari di mana kalian dibangkitkan dari kubur. Ini yaitu sifat al-ba'ats. Cara meneladaninya seperti apa? Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Yakin? Yakin tak? Bahwa semuanya makhluk yang sudah meninggal di hari kiamat kelak akan Allah bangkitkan. Yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Ini cara meneladaninya seperti apa? Kayak kalian apa ya? Ikut lomba, ya kan? Terus kalah, ya udah bangkit dari keterpurukan lagi, bangkit lagi sehingga kalian bisa untuk mengejar juara lagi. Atau mengejarkan PR, ya kan? Dapat 30. Nah, gimana caranya kalian bangkit supaya bisa mendapatkan di atas 30? Masih dapat 50, Pak. Ya udah, gimana caranya kalian bangkit supaya nilai kalian bisa maksimal? Nah, yang ketiga yaitu memiliki semangat dalam berbagai hal. Harus punya semangat. Yang terakhir, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Apapun itu, jangan sampai banyak menyesal. Nah, setelah ini akan Bapak adakan kuis. Tahu kuis? Tahu. Nah, saya harap Bapak minta semua murid di sini untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok atau 3 kelompok gitu. Ya. Nah, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Cari sendiri. Nah, jadikan kelompok yang mau menghadap ke sana silakan, yang mau menghadap ke sini silakan. Ini sudah terbagi menjadi 3 kelompok, kan? 4. Nah, kelompok A yang di depan habis. Kedua, nah, kelompok B. Ketiga, siapa? Kelompok C. Oke. Kelompok A mana? Kelompok A mana? Kelompok A. Tunjuk tangan. Dah. Yang kelompok B, kelompok C. Tinggi. Kelompok C. Oh iya. Dah. Nah, di permainan ini untuk 3 soal pertama, ya, 3 soal pertama itu 1 untuk grup A, 2 untuk grup B, 3 untuk grup. Sisanya kalian rebutan. Nah, poin pertama itu 30, ya. Nah, poin rebutannya yang benar dapat 10, yang salah tidak dapat apa-apa. Nah, yang menang nanti dapat apresiasi, yang kalah mendapatkan konsekuensi. Oke, kita mulai dari. Oke, soal pertama dimiliki oleh kelompok A. Baca dulu. Dibaca. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Qayyum? Jawabannya apa? B. Coba kita ya. Jawabannya adalah sudah. B. Oke, nilainya berapa tadi? 30. Kasih. Oke ya. Bagian A itu ya, kelompok A kan. Yang kedua yaitu kelompok B sekarang. Coba kelompok B. Oke. Dibaca dulu. A. B. Coba dulu. Ya.
Oke. Yang ketiga. Oke, kelompok C. Jawabannya C. mana? C. Kita klik C sekarang. Oke, benar. Jadi tinggal 7 soal. Tinggal rebutan. Poin yang benar itu adalah 10 poin. Ya kalau nanti direbut sama B semuanya, B yang akan naik. Paham? Oke. Baca betul-betul. Ya. B. Jawabannya benar. Oke, lanjut. Siap-siap, bagian B. Ayo. Lihat. Ya, yang B dulu, nggak apa-apa. Yang maha kuat. Yang maha Kuat. buat apa? B. B, coba. Betul, oke. Biar ada poinnya. Oke, sekarang rebutan. Siap. Baca betul-betul. Nih, dalam konteks al-muhyi apa yang dapat kita pahami tentang kehidupan dan kematian? Ya, A. Oke, bagian B. Dijawab. Apa jawabannya tadi? A ya? Baik sekali. Oke, tambah lagi poinnya bagian B. Ayo banyak makalah. Ayo yang kompak. Ayo. Coba. Oke. Bagian A. Zat yang maha menghidupkan. Dan yang maha berarti yang apa? D. D. Nah. Oke. Tepukkan dulu. Lanjut. Baca. Ya, B. Yang A. Baca dulu. Ayo, yang kuat yang mana? Ayo. Baca dulu. A, B, C. Yang mana? A. B. Coba dulu. Ingat 2 soal terakhir. Sikap apa yang sebaiknya kita miliki ketika memahami Asmaul Husna? Ayo cepat baca. A. B. Kita lihat. Oke. Ujung-ujungnya B ini bisa lihat. Nah, terakhir ini. Nih yang terakhir. Siapa? Yakin? Nah, gini aja. Biar skornya sama. Ini kan yang menunjukkan barengan. Saya pasrahkan ke yang B dulu. Apa yang B? B juga, oke. Oke. Jadi nilainya meskipun yang B tadi kalah, ya kan yang 30 tadi kehilangan, otomatis sekarang mengejar. Posisi kalian dapat 40, yang B juga dapat 40, yang A juga dapat 4. Jadi nilai kalian tidak ada yang kalah. Anggap seri. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang Pak akan minta ketiga kelompok ini menerapkan tentang apa yang sudah disampaikan tadi. Paham? Nah, sekarang apa yang kalian pahami, mau A, mau B, mau C, terserah. Yang penting kalian menjelaskan tentang al-qawi kah,
Al-Qayyum kah? Al-Mumit, Al-Muhyi, ataupun Al-Ba'is? Yang kalian pahami yang mana? Sekarang kelompok A maju semuanya. Terus terangkan di sini apa maksudnya dari apa yang disampaikan. Al-Qawiyyu, apa Al-Qawiyyu itu? Dan yang maha, cara meneladaninya seperti apa? Tidak menindas orang lemah. Kamu? Membantu orang lemah. Kamu? Terus kamu? Membantu teman yang dibutuhkan. Membantu teman yang dibutuhkan. Kasih tepuk tangan dulu. Ya udah, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang bagian B. Oke, bagian B sekarang menjelaskan tentang apa? Al-Muhyi. Apa artinya Al-Muhyi? Dan yang memberi, cara meneladaninya seperti apa? Ibu menyusui. Yang kedua, menyiram pohon. Yang ketiga, memberikan makan kepada fakir miskin. Yang keempat, memberikan makan kepada ya udah, kita tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok C, maju kelompok C-nya. Menjelaskan tentang apa dulu? Al-Qayyum. Artinya Al-Qayyum apa? Yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Cara meneladaninya seperti apa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Oke, di rumah ya. Yang kedua, Melipat baju sendiri. melipat baju sendiri. Yang ketiga, siapkan baju sendiri. Oke, yang keempat, menyiapkan sepatu sendiri. Dah, tepuk tangan dulu. Jadi, dah duduk dulu ke bangkunya masing-masing. Jadi ketiga grup ini alhamdulillah sudah memaparkan masing-masing, terus meneladani masing-masing ya kan, memberikan contoh masing-masing. Berarti kalian di sini sudah paham ya. Oke, terus tinggal pilih nomor, pilih sendiri nomor 2. Kita klik nomor 2 apa? Oke, Allah Maha Kuat. Diartikan dari Asmaul Husna. Maha Kuat, Maha Kuat. C. Coba C. Oke. Kakak, bagian B. Nomor 9. Kita milih nomor 9. Jumlah surat Asmaul Husna 99. Memang jodoh kakaknya nih. Oke, sekarang bagian kelompok C. Nomor 1, lagi-lagi nomor 1. Oke. Nomor 1, memberi makanan peliharaan dengan makanan yang bergizi merupakan pengamalan Asmaul Husna. Coba jawabannya D. Kita lihat. Oke, poinnya sama. 8. Nomor 8. Oke. Manusia yang telah dikubur dalam alam barzakh akan dibangkitkan bagi A? B. Coba jawabannya B. Betul enggak? Oke. Bagian B, ayo. Nomor 5. Oke. Rozikin mengakui dirinya lemah karena hanya Allah yang bersifat C. Kuat. Oke. Yang bagian C, pilih nomor 7. Oke, nama-nama Allah yang indah disebut D. Asmaul Husna. Oke? Atau mau dilanjut? Lanjut. Tinggal soal terakhir, kalian rebut. Oke. Boleh. Ya, bagian A siapa? Nomor 3. Nah, rajin belajar sendiri setiap malam menunjukkan. Ayo. Al-Qayyum. Yang mana ini? Oh, yang C. Yang C. Lihat dulu. Jangan asal-asal Al-Qayyum.
berdiri sendiri. Ayo nomor bagian B. Ayo nomor 4. Banyaknya orang yang meninggal dunia karena COVID merupakan bentuk Allah. Nah, C. Mematikan. Oke, betul juga. Ayo hati-hati. Ayo. Nomor 6 atau 10? 10. Oke. Nih, seorang memakan buah-buahan, minum susu agar tubuhnya sehat dan kuat. Seorang sedang mengamalkan Asmaul Husna. Jawab. Nih, ayo cepat. Al-Qawi. Ini. Oke, bentar lagi habis waktunya itu. Nah, yang terakhir, ingat. Nih, sebut. Kamu jawabannya? D. Ya. Oke. Pemenangnya adalah bagian C tadi. Sebelum menutup, Pak An ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian rasakan ketika pelajaran tadi? Terus, apa yang kalian sampaikan pada kuisnya? Terus, mengetahui sesuatu. Kita akhiri sekarang dengan ucapan Alhamdulillah. Sekarang ada pimpin doa akhir. Sekarang dipimpin oleh Hafiz lagi doanya. Ayo tutup dulu Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.